Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Apa kabar darling? Apa kabar sweetheart? Honey long? Bebek, sweetheart, sweet. Pada sehat semua ya. Yang penting jangan apa, ayo, jangan galau. Kalau galau buangnya kemana? Buangnya ke hati masing-masing ya. Kenapa? Karena kalau salah buang kita juga babak belur sayang ya. Harus tetap bisa menjadi diri kamu sendiri dan harus kuat ya. Karena kita sama-sama healing, sama Mami Dona juga healing, biar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya ya. Pastikan tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa tahu apa yang diberi pesan sama semesta ya, agar kita bisa lebih banyak belajar apa, ayo. Belajar tentang kehidupan itu seperti apa ya. Kita jangan selalu ingin sesuatu yang mudah terus, sesuatu yang bahagia terus, sesuatu yang enak-enak mulu. Nggak bisa sayang. Hidup itu berwarna, tetapi kita harus menciptakan yang beraneka ragam itu bisa kita nikmati ya. Mau kita dalam kondisi tidak baik, kondisi baik, anggap itu berkah. Kenapa? Kalau kita nganggap berkah, nikmat yang kita rasain juga enak. Ya? Ngopi dulu sayang ya. Oke. Yang baru masuk, thank you ya. Jangan lupa di subscribe ya. Yang sudah ada di Energi Mami, kita sama-sama tetap berjuang untuk apa? Untuk suatu kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Kali ini Mami Dona mau reading untuk tutup buku zodiak ya. Untuk di akhir tahun kita semua mau revisi seperti apa ya. Kita pakai ada 4 deck kartu di sini ya. Ada energi tarot, isi intisari energi tarot dari semesta melewati energi Mami, dan ini energi cinta dari semesta lewati malaikat cinta yang juga lewat energi dari Mami, dan ini juga energi zodiak dari semesta juga ya, dari 4 elemen ya, elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan elemen api. Kita tidak tahu yang keluar apa ya. Jadi Mami minta bijak-bijaklah dalam melihat reading Mami Dona ya. Jangan diambil dan dimakan bulat-bulat, nanti keselak. Kalau keselak mah repot nanti, ya kan? Susah napas kita. Ya, udah susah napas akhirnya bingung. Ya. Semoga ini resonate ya. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu di sini, tetapi insya Allah ini bisa membawa energi kalian masuk di sini. Dilingkan dengan orang yang kalian dilingkan ya. Tetap positive thinking. Oke? Kita mulai ya sayang ya. Kita singkirkan dulu ini. Oke. Kita mulai ya, kita bersihin dulu ya biar bersih ya, tapi Mami nggak bersihin rumah kok. Oke.
Mami suka sama bunga ya. Kebetulan ini adalah bunga melati kayu, melati Jepang ya. Bentuknya lucu tapi energinya Yahut. Nggak, aslinya Mami suka bunga aja sih. Karena hidup itu kan harus bisa merasakan indahnya yang diberikan alam ya. Jangan lupa berdoa. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mami tarik energi dari Divine Masculine or Divine Feminine atau semua energi Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 4 elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan elemen api hadir ya. Hadir di sini untuk memberikan apa yang kamu harus sampaikan dan apa yang harus kamu perbaiki, apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu tinggalkan ya di penghujung tahun 2020 ya, untuk suatu kebaikan. Hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini terbuka sayang. Bismillahirrahmanirrahim. 1 energi. Oke, terbuka juga. Mami kembalikannya. Ada air sign dan fire sign ya. Elemen udara dan elemen api, Libra dan Aries. Wow. Kita minta dari energi intisari dari tarotnya ya. Apa nih? Mami harap kalian bisa lebih cooling down, lebih ikhlas, lebih bisa menerima apa yang harus kalian lepaskan. Jangan setengah-setengah, ntar kayak layangan, tarik ulur, tahu-tahu lepasnya jauh ya. Jangan. Kalau sudah kalian ingin membebaskan diri ya, kalian harus yakin dengan apa? Dengan Allah ya, dengan Tuhan kalian, dengan semesta ya. Karena apa? Indah itu pasti akan diberikan pada waktunya sama semesta, dimana kalian memang betul-betul ikhlas, bukan hanya ikhlasnya KW-KW, kaleng-kaleng ya kan. Kalau dibilang sakit ya semua orang pasti tidak ingin, tapi itulah semesta, dimana kita terlalu mencintai seseorang, menyayangi seseorang sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Akhirnya semesta mengingatkan, hello, ingat kamu mempunyai diri yang harus kamu care, bukan orang lain saja yang harus di care, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk air sign, fire sign, dan semua elemen yang ada. Air sign, fire sign hadir. Berikan 2 kartu untuk 1 air sign, 1 fire sign. Please give me. Thank you. Ini tertutup ya, dan bottom of the decknya tadi on the reverse. Ini tambahan ya, tambahannya setengah, jangan setengah, on the reverse sayang ya, tambahannya ya. Kita minta pesan dari malaikat cinta. Ini Libra dan Aries. Wah, ini Libra, Aries. What happening darling?
boleh galau, tapi jangan juga nggak bisa menentukan sikap kalian. Karena apa? Kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Jangan hanya mau menang sendiri, jangan hanya mau enak sendiri, ya. Oke, kita balik aja ya. Mami tetap dengan kondisi yang benar, ya. Energi cinta dari malaikat cinta, ya. Kita minta klarifikasi untuk Earth sign, fire sign, Sun, Moon, Rising, and Venus, Sun, Moon, Rising, and Venus, 2 kartu. 2 kartu hadir sayang. Sun, Moon, Rising, and Venus, Earth sign dan fire sign. Dicabut saja. Oke. Sekali lagi. Tidak boleh banyak. Ada yang jatuh. Minta. Letak mintanya di 1 kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, Aries terbuka. Oke. Kita pinggirin. Ya. Ini Aries berani berbicara. Wah, hebat lo Aries. Kamu tahu apa yang terbaik buat diri kamu ternyata, ya. Berani menjujurkan, ya. Berani mengambil sikap. Ya, memang orang-orang fire sign itu tidak basa-basi. Beda dengan air sign yang selalu menutupi kondisi yang sebenarnya karena dia berubah-ubah, labil. Di mana dia bertempat, disitulah dia merasakan sesuatu nyaman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi 4 kartu Sun, Moon, Rising, and Venus hadir. Klarifikasinya yang satu terbuka, yang satu tertutup. Oke, no problem. Ini untuk kesimpulan dari thank you thank you so much. Ikan hiu makannya tomat. I love you so much. Mami ngopi dulu dah. Sumpah badan mami capek berat. Kita ngopi dulu ya coy. Biar apa? Biar tahan sama apa? Tahan sama nikmatnya kopi lah. Oke, kita lanjut Libra. Air sign, elemen udara. Hai Libra, how are you darling, sweetheart, baby? Honey bunny, kamu kenapa ini? Libra ini orangnya energik. Libra orangnya benar-benar full power, ya. Dalam hal apa saja, ya. Dalam hal segala jenis kondisi itu energik. Namun di sini Libra terkadang labil karena apa? Dia merasa dirinya bisa melakukan apapun itu. Dia merasa orang-orang itu membutuhkan dia. Kadang-kadang Libra sering
babak belur dengan keputusan Libra sendiri. Karena apa? Labil. Sulit menentukan mana yang sebenarnya dia harus lakukan, mana sebenarnya yang tidak dia lakukan. Dia hanya melihat dari sisi seseorang itu dari luarnya saja, tetapi tidak pernah belajar apa yang sebenarnya tersirat di dalam pesan yang harus dia rasakan dari apa? Dari semesta. Kadang Libra sudah mendapat kode sesuatu ya, untuk semua elemen udara ya, mendapatkan sesuatu kode dari semesta, tapi tidak mengindahkan, selalu saja dikerjakan. Overthinkingnya besar. Kadang melihat seseorang itu negatif dulu, sebenarnya bukan begitu ya, karena overthinking. Libra ini ya. Kenapa Mami bilang labil ya karena namanya elemen udara itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium ya, dia mengalir begitu saja. Tidak bisa dibilang, dia bisa hadir di mana saja, di dalam kondisi apapun dia bisa hadir, tetapi kadang tidak bisa membawa diri. Kadang-kadang tidak semua orang menginginkan kehadiran Libra ya, karena orangnya terlalu energik, orangnya terlalu ingin tahu, tetapi kalau dikomplain juga tidak mau terima sebuah kesalahan yang dia lakukan, ya dia mengalir saja. Kalau dia bilang suka ya suka, kalau dia bilang enggak ya enggak. Tidak pernah mau introspeksi diri ya, Libra ya. Lanjut. Fire sign elemen api, Aries. Hai Aries, apa kabar sayang Aries? Aries, kamu orangnya sebenarnya itu mempunyai jiwa yang pamrih. Dalam artian pamrih itu bukan negatif thinking. Terkadang harusnya bisa melihat ya. Tidak semua orang tahu apa yang kita tahu. Tidak semua orang tahu. Pesawat lewat coy. Tunggu pesawatnya lewat ya, biar suaranya enggak gitu. Oke, jadi tidak semua orang tahu apa yang kamu inginkan Aries ya, khususnya untuk fire sign elemen api ya. Jadi kita boleh keras sama orang ya, tetapi kita belum tahu bagaimana hati seseorang ya. Harusnya kita bisa keras sama diri kita baru dengan orang lain. Kita nggak bisa hanya cuma tahu dengan diri kita tetapi nggak tahu dengan diri orang lain. Jangan terlalu menutupi perasaan kamu yang sebenarnya Aries. Karena apa? Semakin dalam kamu rasakan ya semakin sulit. Karena apa? Kamu tidak mau membuka apa yang menjadi rahasia di dalam diri kamu sendiri. Harusnya kamu bisa jujur lah, terutama jujur sama dirimu sendiri apa maumu. Baru kamu bisa jujur sama orang lain. Kalau nggak bisa ya. Sebagian dari orang fire sign terlalu bersemangat tetapi selalu mati semangatnya sebelum dia melakukan sesuatu apa yang dia inginkan. Nah ini Aries ya. Oke, darling. Jadi Mami Dona mau infokan sama sahabat alam semua. Hai sayang, darling, sweetheart, baby, bebek ya. Kalau Mami bicara tentang air sign, fire sign ya, tentang elemen udara, elemen api, itu mencakup semua yang tergabung di dalam air sign dan fire sign. Cuma yang beruntung kali ini keluar adalah Libra dan Aries. Bukan untuk Aries dan Libra saja, tetapi semua itu tetap masuk di sini readingnya, dan kamu bisa melihat mana yang
cocok dengan energi kamu gitu loh. Mungkin di kamu, mungkin di pasangannya kamu, bisa jadi seperti itu sayang. Ya, kalaupun Mami membaca untuk Libra dan Aries, bisa kalian ini satu pasangan, satu hubungan, bisa kalian sendiri-sendiri, mana saja yang kalian dealingkan dan fokuskan ya. Kadang bisa jadi satu pembacaan gitu loh. Jadi kalian harus bijak dan smart ya untuk tahu readingnya Mami Dona seperti apa. Kalau kalian bisa paham, kalian pasti mengerti karena Mami Dona menyampaikan itu detail ya, tidak sepotong-sepotong itu enggak. Mami tidak akan mau ya, karena ini pesan yang harus Mami sampaikan pada kalian. Berat, ngopi dulu. Tarik sis, ngopi dulu. Oke, kita lanjut. Ini pesan dari tarot intisarinya. Semoga ini buat kamu atau pasangan kamu juga bisa. Ada Queen of Swords 1 dan 3. Kecewa. Kiat, kebulatan hati, kebebasan dan bercerai. Bahwa sebagian orang-orang dari Earth sign ya, ada yang sudah menentukan sikap kebulatan hati ya, dan sebagian ingin bebas, lepas, terbang, tidak ingin terikat dan terpisah karena beberapa hal. Kecewa ya, kecewa dengan apa? Dengan yang terjadi ya, terjadi dengan kondisi yang ada ya. Karena ada apa ini? Queen of Swords ini sesuatu ketegasan di dalam jiwa kalian ya. Bisa di Libra, bisa di pasangan kamu, bisa di pasangan air sign. Udah kagak tahan apa yang udah terjadi ya. Udah bener-bener bertekad ya. Semampu, sekuat apapun kalian memperjuangkan ya, dengan giat dan gigih untuk suatu hubungan ini dipertahankan. Kagak bisa. Kalian sudah benar-benar bulat hati, bulat tekad. Untuk apa? Sebagian ingin bebas ya, sebagian gak suka dikekang, sebagian ingin bebas tanpa adanya status. Ini sayang. Dan ini yang terjatuh tambahannya ya, kita nanti minta satu ya. Page of Pentacles, kemampuan baru, pertolongan, tawaran, pekerjaan, berita keuangan yang baik, konsentrasi dan hak. 1 dan 1, 2 ya. Kalian sebagian ada energinya twin flame juga ya. Bahwa di sini ya, untuk Libra atau pasanganmu atau untuk seluruh air sign elemen udara, kalau kamu merasa sesuatu masalah ini begitu berat, carilah pertolongan, carilah teman, carilah sahabat, carilah keluarga ya. Atau sebagian lagi kesulitan dalam hal keuangan ya, sebagian memang lagi kesulitan uang ini ya. Ya, kalian akan mendapatkan berita terbaik ya tentang keuangan ya. Namun di sini ya, tadi apa sayang? On the reverse ya. Di sini keuangan kalian lagi kagak baik. Karena apa? Kurang konsentrasi dan sebagian hak. Selalu mengambil haknya yang bukan hak kamu. Yang kamu tidak pernah menyangka bahwa
pertolongan seseorang itu penting, tetapi kamu indahkan, kamu dari tadi jatuh-jatuh mulu ya. What happened ini? Kayaknya nggak pengen dibaca ya Libra. Kamu harus ngomong Libra, ya. Air sign, elemen udara, jangan menyimpan apapun bentuknya, ya. Kamu harus jujur di sini ya, jujur ya. Bahwa di sini sebagian air sign lagi morat-marit. Harusnya kamu bisa mempunyai kemampuan dalam diri kamu, yaitu kemampuan yang baik di dalam diri kamu. Ya. Jangan merasa kamu bisa berdiri dengan diri kamu sendiri. Ya. Kadang sesuatu tentang tawaran kerja, ya, tawaran pekerjaan, ya, yang harusnya kamu bisa menerima itu pekerjaan dengan baik dan bisa menjadi rezeki kamu, nggak bisa karena ini on the reverse. Seharusnya mendapatkan keuangan yang baik ternyata tidak bisa kamu dapatkan. Karena apa? Kamu kadang-kadang tidak fokus, tidak konsentrasi. Bahkan yang harusnya bukan atau menjadi hak kamu, ternyata itu bukan hak kamu dalam beberapa sesuatu kondisi, ya. Pick of Pentacles ini tentang keuangan yang kamu dapatkan, walaupun harusnya kamu punya kemampuan, tetapi ya energinya lambat. Lambretto, wow. Ini tadi jatuh ya. Ini jatuh, berarti ini berlaku juga untuk fire sign. Karena dia 3 ya. Dia berdirinya di mana? Jadi kita berdirinya di tengah-tengah gini nih, ya. Adil ya. Kita minta 1 tambahan, ya. The High Priestess, ya. Ini on the reverse juga tadi ya. Wawasan, penerangan, diri sendiri, inspirasi, rahasia, mistis, intuisi, dan feminim. Sebagian berjiwa feminim. Kalian harus bisa mencari apa yang ada di diri kalian, ya. Penerangan dalam diri, mencari pencerahan, ya. Boleh kita mencari pencerahan di dalam diri ya, Libra, ya. Untuk apa? Mencari wawasan. Tetapi kalian harus paham, ya. Kalian jangan memberikan sesuatu wawasan tentang suatu penerangan diri sendiri, ya. High Priestess ini terlalu obsesi untuk memberikan sesuatu inspirasi, ya. Tetapi inspirasi rahasia di dalam diri kamu sendiri sebenarnya nggak beres. Gimana kamu ngasih tahu orang tentang sesuatu inspirasi yang berguna, tentang wawasan sesuatu penerangan tentang meditasi, tentang sesuatu penerangan dalam diri sendiri. Kalau diri kamu sendiri belum beres, diri kamu belum benar, boro-boro kamu bisa ngasih penerangan seseorang yang harusnya kamu mendapatkan pertolongan orang lain, karena ini on the reverse. Ini on the reverse. Ini jumlahnya berapa sayang? 2. Ini juga 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Ini berapa? 4. Kecewa. Apa yang kamu lakukan gak ada guna. Bahkan sebagian ada bermain di energi kegelapan, mistisme. Pakailah intuisi hati kamu, ya, air sign, terutama Libra. Mana yang baik, mana yang benar, ya. Boleh mempunyai wawasan, tetapi harus pintar. Jangan memberikan sesuatu, masukan, tapi diri sendirinya nggak benar. Boleh memberi inspirasi kepada seseorang, kepada orang lain, tetapi inspirasi kamu dan kamu sendiri punya rahasia di dalam hidup kamu, for what? Nothing. Gak bisa. Sebagian feminim energinya.
Jadi kamu harus apa? Harus bisa menjadi diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain, jangan sok menjadi seseorang yang bisa memberikan penerangan untuk suatu pencerahan, ya, memberikan inspirasi kepada orang lain, tetapi kamu nggak punya intuisi diri kamu sendiri, mata hati kamu tertutup, jiwa kamu tertutup, banyak rahasia yang kamu simpan, yang harusnya kamu punya wawasannya bisa lebih baik, nggak ada. Jadi buat earth sign, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri, bukan jadi orang lain. Jangan sok untuk memberikan semua penerangan atau semua kemampuan. Kalau diri kamu sendiri aja banyak bohongnya. Ya. Jangan bermain rahasia. Nih. Ya, jangan melakukan rahasia di atas suatu penerangan diri sendiri atau inspirasi. Jangan, sayangnya tidak baik ya. Ini kita taruh di sini dulu ya. Untuk bottom of the deck-nya, kesimpulan dari semuanya sayang ya. Oke. Dan di sini pesannya adalah the reverse ya. Janji suci bersama, situasi di mana kalian sudah yakin untuk sebuah komitmen untuk hidup bersama. Hidup dan semati ya. Sebagian dari Libra, terutama earth sign, elemen udara, kalian rata-rata ini on the reverse ya, berarti bener aja, banyak yang berpisah ya, banyak yang putusan ya, ini kebebasan dan bercerai ya. Sebagian ingin bebas ya, harusnya bisa mempunyai ketetapan hati. Jadi gini loh, kita tuh jangan selalu gampang berbuat janji. Cinta itu, komitmen itu bukan main-main sayang. Kenapa? Kita berjanjinya itu bersama dan di hadapan siapa? Tuhan. Apapun janji, itu hubungannya sama Allah, sama semesta. Ya, hanya karena masalah apa? Kebebasan dan bercerai. Sementara kalian sudah janji suci bersama, ini adalah komitmen yang kalian robek sendiri. Apapun bentuknya. Komitmen di pasangan, komitmen di pekerjaan, komitmen di saudara, komitmen, apapun bentuk komitmen. Apapun bentuk komitmen. Kalian sudah mencenderai komitmen yang harusnya kalian pegang. Ya karena itu tadi. Labil. Gak bisa menentukan sikap mana baik, mana enggak, mana pantas, mana tidak. Terlalu banyak apa? Rahasia. Rahasia terlalu banyak, akhirnya kecewa. Ya, di sini ya. Dan di sini ada 1 dan 3, 4, 6, ya sabar. 6 tambah 2, 8, ya sabar dengan harapan. Harapan apa? Harapan yang tidak pasti. Harapan yang hanya muluk-muluk saja. Kan di sini kartu kalian malah terbuka ya, tentang 10 of cup. Ya. Kebahagiaan yang sudah terjalin, kebahagiaan yang sudah ada, kalian robek-robek. Janji suci kalian itu, sebagian dari Libra ini sudah berkomitmen ya. Sudah berkomitmen dan sudah mempunyai kehidupan, sudah berkeluarga, tapi kalian robek karena ingin apa? Suatu kebebasan ya. Ingin mencari jati diri, ingin mencari sebuah inspirasi, tapi inspirasi rahasia, ya bodoh,
kali. Namanya itu bukan mencari inspirasi. Kalau inspirasi rahasia, kalau sampai merobek apa? Komitmen. Karena apa? Pilihan. Kalian tergoda dengan banyak pilihan, sehingga kalian nekat merusak janji suci yang kalian punya bersama pasangan kalian. Karena apa? Untuk suatu perubahan dalam hubungan kalian. Mana bisa? Kalau sudah berkomitmen, itu berkomitmen bukan karena tergoda hal lain. Ya karena hal lain mungkin lebih condong lebih baik, pilihan banyak, akhirnya ya dengan kebulatan tekad, kebulatan hati, memperjuangkan bagaimana caranya bisa lepas. Untuk apa? Untuk bebas. Jangan sayang, komitmen itu lebih di atas janji, karena komit ya, sudah pasti ya. Oke, kita lanjut, nanti kita baca bottom of the deck-nya ya. Nanti ya, kita lanjut ke fire sign elemen api. Ya, kamu Libra pikir-pikir dulu ya, apa rahasia yang kamu simpannya. Terus kamu makan haknya siapa saja, itu kamu harus pikirin ya. Dan kamu pernah berjanji apa dengan orang lain ya? Apa yang kamu janjikan harus kamu pikirkan di sini ya. Dan kamu harus tahu ya, kamu ingin mencari uang tetapi apa yang kamu dapatkan tidak sesuai. Ya, ini juga on the reverse ini. Susah kamu sayang. Oke, kita lanjut ke elemen api, fire sign Aries. Oke, ada 8 Eight of Pentacles ya. Pemenuhan diri, pendidikan lebih lanjut, keterampilan baru dan hobi ya. Jadi di sini Eight of Pentacles, 8 harapan. Sebenarnya kamu Aries atau pasangan kamu ya, di dalam hubungan itu harusnya banyak belajar ya. Apa yang ingin kamu inginkan, terutama untuk diri kamu sendiri ya. Lebih banyak belajar, lebih banyak melihat sesuatu yang baru, agar kamu bisa tahu ya, seperti apa ya. Kalau kamu punya hobi yang memang bagus untuk kamu jadikan pendapatan, kenapa tidak? Kamu hobi apa ya, kamu harus bisa terapkan, karena akan mendatangkan uang. Eight of Pentacles ya. Jadi kamu harus bisa tahu lah, apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri kamu itu. Kamu harus belajar lebih dalam lagi, apa yang kamu bisa terapkan dalam diri kamu. Dalam hubungan juga kamu harus banyak belajar, baik dan buruk. Jangan hanya tahu kamu melihat hubungan ini kok nggak jalan, tetapi kamu nggak lihat dirimu. Bagaimana mau jalan? Bagaimana hubungan ini bisa baik? Orang aja nggak tahu apa maunya kamu. Gak bisa sayang, gak bisa sayang. Jadi kamu harus bisa percaya dengan diri kamu sendiri bahwa kamu mampu ya. Kamu harus bisa melaju untuk diri kamu sendiri. Carilah hal-hal baru ya, hobi baru ya di sini ya. Dan juga kamu harus belajar dari masa lalu, belajar dari apa yang terjadi, belajar dari yang sudah-sudah, agar kamu paham kenapa, ada apa. Atau yang fire sign yang masih Jonas, yang masih jomblo, bertanyalah dengan diri kamu, belajarlah kenapa. Atau kamu masih mencintai masa lalumu sampai sekarang gak bisa move on, tanya kenapa. Karena orang fire sign terlalu hasrat, terlalu kuat, keinginan terlalu kuat, tetapi tidak bisa introspeksi diri, tidak bisa tahu apa yang dia mau, akhirnya hanya berharap saja, forward ya, nothing jadinya. Berharap aja terus, tarsok. Oke. Ada
Five of Wands. Ya. Kecocokan di kompetisi, ketegasan, perjuangan, hambatan, dan rivalitas. Ya. Jadi di sini Five of Wands, ya, kalian merasa tidak punya ketegasan di dalam diri, ya. Makanya tadi kan Mami bilang, kamu harus bisa tahu apa yang kamu inginkan. Kalau kamu memang sayang cinta sama seseorang, perjuangkan. Jangan memikirkan hambatan entar gimana, besok gimana, jangan. Fight, berjuang. Untuk apa? Untuk suatu kemenangan, untuk sesuatu yang kamu inginkan. Ya, kamu harus bisa tahu apa yang kamu mau. Dan jangan kamu buat hubungan itu sesuatu games. Pasangan kamu adalah rival kamu yang harus kamu menangkan. Gak bisa. Pasangan itu harus kamu rasakan. Bukan suatu kompetisi. Ya. Jangan kamu terbawa emosi, ya. Perjuangkanlah apa yang ingin kamu juangkan. Ya, 5. Pilihan hidup harus kamu tentukan dan harapanmu harus tahu harapanmu apa. Kamu tahu harapanmu dan pilih. Pilihan hidup kamu harus benar. Ya, terutama di hubungan kamu harus bisa memilih apa yang ingin kamu pilih. 8 dan 5. 13, ya. Jangan sampai kamu kecewa setelah kamu tahu telat, udah keburu diambil orang. Ngopi dulu sayang ya. Oke. Dan di sini pesan semesta. Selalu terbuka. Hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali sehingga ada keseimbangan hidup satu sama lain, ya. Kalian harus bisa terbuka satu sama lain. Ya ini tadi Mami bilang. Kamu harus punya ketegasan. Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Kamu harus ngomong. Kalau kamu gak ngomong, gak terbuka, pasangan kamu gak bakalan tahu. Orang pun gak bakalan tahu. Boro-boro mau tahu. Kamu harus berjuang. Jangan itu menjadi hambatan buat kamu dan kamu tidak berani mengambil keputusan, akhirnya ya lose, stres kamu. Akhirnya berimbas juga pada keuangan juga. Pekerjaan kamu jadi morat-marit. Karena apa ya? Kamu tidak fokus. Tidak fokus, stres. Ya, 4 dan 26 ya kamu akhirnya bersabar saja. Mintalah pertolongan kepada teman, ya. Kalau kamu punya masalah, ngomonglah sama orang yang kamu percayai. Kamu bisa melakukan sesuatu. Dan kamu juga harus tahu mana yang menjadi hak kamu, mana yang bukan. Kamu harus beri, ya. Jangan hanya tahu punyamu saja, tapi punya orang kamu ambil, nggak boleh. Ya sayang ya. Oke, dan kita lihat apa? Ada 5 of Pentacles and Reverse. Ya, kehilangan. Kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, ya, tidak punya apa-apa, ya. Kehilangan dalam hal keuangan, sama nih. Yang harusnya kamu mempunyai berita keuangan yang baik, pekerjaan baru, tawaran baru, kamu mendapatkan rezeki, ya, nggak ada, kamu kehilangan, nggak punya apa-apa, stres. Orang yang kamu cintai juga hilang di mana? Hilang diambil orang. Karena apa? Telat apa? Telat ngomong, akhirnya dicaplok orang. Nih, End of Swords, stres, bingung, gak ngerti harus ngapain, gak tahu kudu ngapain. Akhirnya ya
terteror setiap malam dengan mimpi buruk, tidak konsen, bingung, udah apa? Udah telat semuanya, ya. Dan kita mau lihat di sini kesimpulannya, ya. Ntar kita baca ini dulu ya, kesimpulan dari Tantra 2 ya. Penyesalan cinta dan hubungan dejavu. Hubungan dejavu ya. Dan ini penyesalan cinta. Cinta tidak cukup saling ketertarikan untuk satu chemistry agar hubungan itu dapat bekerja dengan baik ya. Akhirnya kalian semua ini jadi penyesalan cinta ya. Kalian merobek komitmen yang sudah ada karena apa? Terlalu banyak pilihan sehingga kalian merasa kehilangan dengan komitmen kalian sendiri atau pilihan kalian sendiri. Dan akhirnya kalian gak bisa apa-apa. Penyesalan cinta, stres, menyesal. Akhirnya nyesal deh lu, ikan. Penyesalan itu adanya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran sayang. Jangan ya. Hubungan dejavu, hubungan kalian berdua seperti pernah bersama di waktu yang lampau dan saling kenal ya. Jadi beberapa kalian ini pernah ketemu sama seseorang atau pernah di kondisi yang kalian rasakan. Sebelumnya kalian pernah merasakan, itu namanya dejavu ya. Kondisi di mana yang kalian pernah ada di kondisi itu dan kalian pernah saling kenal. Contohnya kalian itu baru 2 hari ketemu atau seminggu udah berasa udah tahunan, kayaknya udah pernah kenal lama. Nah seperti itu sayang ya pesannya ya. Namun kalian di sini stres ya, kebanyakan stres ya. Dan di sini satu lagi boleh. Tidak perlu menunggu waktu yang sedang berjalan dan cinta akan datang di kehidupanmu sekarang. Jadi kalian ya yang masih jomblo, yang masih Jonas ya, atau yang sudah sendiri ya, tidak perlu menunggu ya. Tidak usah ditunggu karena waktu sedang berjalan ya, rotasi berputar ya. Dan cinta itu akan datang sekarang di mana kalian mau dan kalian siap dan kalian sudah melakukan sesuatu untuk diri kalian. Dan kesimpulannya di sini adalah Knight of Pentacles ya, Five of Pentacles on the reverse, Ace of Pentacles on the reverse, the Emperor, King of Wands, Five of Cups. Ini tadi Four of Pentacles. Jadi kalian menginginkan kemajuan dalam kehidupan kalian ya, tentang hubungan, tentang masa depan, tetapi stagnan, tidak bisa berjalan. Karena apa? Kalian terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri ya. Akhirnya apa? Hubungan kalian juga stagnan. Memikirkan bisa mendapatkan tujuan kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Ego terlalu tinggi, memikirkan diri sendiri, mengatur. Semuanya bisa kamu atur, nggak bisa. Semua yang ingin kamu lakukan hanya kamu saja, nggak bisa. Dan kamu tidak pernah melihat sesuatu itu dengan intuisi hati kamu. Yang kamu tahu adalah hasrat. Yang kamu tahu hanya birahi. Yang kamu tahu adalah kamu tergoda. Yang kamu tahu ya, itu buat aku baik. Karena ego. Padahal gak ada tujuannya. Bahkan rezeki yang kamu jalankan pun atau hubungan kalian dalam percintaan juga lemot. BPJS.
stagnan, tidak ada masa depan. Ujung-ujungnya kalian apa? Stres. Menyesal. Nih, penyesalan cinta sama penyesalan yang tiada akhir, coy. Pedih, sungguh pedih. Penyesalan yang tidak bisa kalian pungkiri ya. Karena apa? Hidup kalian masih stagnan karena kalian melihat sesuatu itu hanya untuk kepentingan diri kalian. Kalian tidak peduli hati orang lain, hati yang ada di samping kamu. Yang penting buat kamu happy, kamu mengatur semua dan kamu merasa itu sebuah perjalanan. Ya, kamu memilih sesuatu yang baik untuk diri kamu, ternyata tidak benar. Dan kita lihat di sini kata motifnya. Ya, merasa tidak benar di sini dan beberapa menyesal karena sudah bermain drama, melakukan hubungan itu seperti magician ya, bisa berubah-ubah setiap kali, setiap saat. Mana bisa hubungan kok dibikin mainan. Selalu mencari cinta yang baru, terlalu banyak pilihan ya untuk suatu kebahagiaan dan akhirnya hubungan kalian melakukan hubungan triparti dengan apa? Cinta yang baru ya. Ternyata babak belur ya. Kalian malah sakit hati, bahkan sebagian dihianati lagi oleh cinta baru kalian. Kasian deh lo. Kasian deh. Berharap dapat sesuatu, berharap dapat berlian, yang dapat batu diamond ya mending permata. Ini kagak, yang ada sakit hati dan menyesal ya, benar-benar penyesalan cinta dari triparti yang dilakukan dengan merobek komitmen ya, hanya untuk membagi cinta dengan triparti dan ingin menyelesaikan ya semua hubungan yang pernah kalian lakukan di masa lalu ya. Namun kalian masih bingung, masih lambat, lelet ya nih. Tidak bisa menentukan sikap ya, masih stagnan, masih di dalam kondisi ya, tidak bisa keluar dari zona aman kalian ya, sehingga kalian tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena apa? Terlalu banyak pilihan di dalam hidup ya. Pilihan di dalam hidup terlalu banyak, akhirnya stres, masih saja berkutat dan di dalam lingkungan di zona yang sebenarnya tidak baik buat kamu, tetapi kamu tetap bodoh amat. Sementara keputusan dari semesta, rubahlah kehidupan kamu yang sekarang. Ambillah jalan yang memang betul-betul kamu harus ambil. Kalau tidak baik ya sulit. Kamu berjuang semampu kamu, tidak akan kamu dapatkan apa-apa. Dan kalau kamu tidak bisa introspeksi diri, ya, tidak introspeksi diri, jangan harap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan buanglah topeng kamu, rahasia, keserakahan, ya, manipulasi, buanglah ya. Jangan bimbang, jangan bingung, ragu, juggling, akhirnya berimbas dengan keuangan kamu juga. Nggak ada yang kamu dapatkan. Yang ada kamu ingin kembali memberikan cinta kepada Queen of Pentacle, kepada pasangan kamu. Bingung kamu memilih yang mana karena kamu sudah tergoda dengan apa yang terjadi di masa lalu. Karena apa? Terlalu ceroboh ya,
merusak dan meninggalkan hubungan hanya karena orang baru, hanya karena hubungan triparti kalian. Akhirnya kalian menyesal bahwa kamu pikir dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari pasangan kamu. Ternyata hello, Anda dapat jong. Cobalah sekali lagi, mungkin Anda beruntung. Aduh, babak belur ini. Ya, tegas lah. Makanya di situ tadi ada tegas ya, harus tegas ya. Kamu harus mempunyai ketegasan dalam hubungan, terutama untuk diri kamu sendiri. Kalau tidak ada ketegasan, jangan harap kamu mempunyai kemakmuran dalam hubungan finansial. Tidak ada, sulit ya, sulit guys ya. Kenapa? Kalau kalian masih bermain, stop ya, habis ini cukup ya. Oke, cukup. Kalau kalian masih bermain cinta sana sini ya, terlalu banyak pilihan dalam hidup kalian. Untuk apa? Untuk bahagia. Akhirnya kalian merasa stres karena playernya kalian itu harus kalian hilangkan. Jangan terlalu menjadi player. Kalau belum sanggup jangan jadi player ya, nanti babak belur sendiri kalian. Jangan sok-sok jadi player lah ya. Dan di sini kalian harus bisa tahu apa yang menjadi keseimbangan dalam hubungan, karena kamu tidak pernah memperjuangkan apa yang harus kamu perjuangkan. Bahkan kamu bermain dengan kolaborasi orang lain untuk cinta yang lain ya. Kamu tidak pernah melihat seseorang yang ada di dekat kamu itu begitu penting. Akhirnya kamu ketakutan dengan rahasia yang kamu simpan sendiri, stres ya. Tuh, kamu menyesal telah banyak menyimpan rahasia dan kebohongan dalam kehidupan kamu dengan pasangan kamu atau dengan siapapun. Kamu berbohong sehingga hidup kamu kapanpun dimanapun tidak akan pernah seimbang. Jangan pernah menginginkan adanya suatu keberkahan dalam diri kalian kalau kalian tidak bisa berubah. Kartu the dead. Jadi di sini kalian harus bisa berubah ya, untuk suatu kebaikan. Rubahlah semua, pola lama menjadi pola baru, rubah semua ya. Jangan pernah kalian berpikir sesuatu itu selalu baik, nggak bisa sayang ya. Oke, sekian dulu reading untuk earth sign dan fire sign ya, air sign ya, elemen udara dan elemen api. Pesan mami di sini, jagalah komitmen yang sudah ada ya. Kalau kalian sudah berkomit di depan Tuhan ya, atau mengucapkan nama Tuhan, mengucapkan dengan kata demi Allah saya ABCD. Nah, kalian sudah menghadirkan Allah untuk suatu janji. Itu berat sayang, sangat berat. Apapun bentuknya ya, apapun bentuknya keinginan kalian ya, apapun bentuknya, dan itu akan mendapat pertanggungjawaban ya. Adanya suatu judgment, keputusan dari apa yang kalian inginkan.
Keinginan kalian apa? Itu. Pertanggungjawabannya ada. Makanya pesan Mami, kalian harus bisa merubah. Untuk apa? Untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Oke? Tetap jadi diri kamu sendiri sayang, jangan jadi orang lain, karena nanti Tuhan bingung ya kalau jadi orang lain ya. Oke, semoga resonate, tidak apa-apa ya. Ini fun reading, tetapi insya Allah ini bisa membuat diri kalian, kamu menjadi lebih kuat ya. Pastikan kamu bisa menjadi orang yang berguna untuk orang lain dan dirimu sendiri. Jangan pernah mengambil hak orang lain ya, karena apa? Keputusan itu akan kembali ya, kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Jangan pernah tidak jujur ya, jangan pernah bermain semua untuk kepentingan diri kita sendiri, karena takdir kalian masih sulit. The world berputar di situ-situ aja, maju kena mundur kena. Karena apa? The judgment. Selama kalian tidak menyadari apa yang kalian lakukan, jangan harap kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sorry have to say like that, darling. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channelnya Mami ya, Madon Tarot channel. Oke, I love you honey. Bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.